punya uang, takut punya jabatan, takut punya harta. Karena tahu kenapanya. Tapi kalau nggak tahu kenapanya, maka ini akan berbahaya dan mencelakai hidup kita. Sebab itu saya mau share kepada saudara hari ini. Semua kita harus ada di dalam rancangan Tuhan. Setuju, katakan amin. Andai kata kita mau keluar dari rancangan Tuhan, maka ketika kita sudah sampai pada puncaknya, kita akan berkata begini, ini bukan hidup yang aku ingini. Kenapa bisa seperti ini? Tuhan itu sebetulnya menaruh sebuah alarm dalam hidup kita. Di dalam hati saudara, Tuhan meletakkan sebuah alarm yang memberitahu kita selalu bahwa semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Sehingga ketika kita ada di atas sana, sampai suatu titik kita tidak menginginkan apa lagi, kita berkata ini bukan hidup yang aku mau. Nah kalau kita pengen beli apa semua. Tapi kalau orang ini dia sudah punya semuanya sehingga dia tidak menginginkan apa lagi. Artinya dia sudah ada di puncaknya. Tapi dia berkata aku menyesal karena dia nggak tahu kenapa dia punya semuanya. Sebetulnya ketika kita berkata bahwa aku tidak menginginkan apapun lagi, sebetulnya Tuhan menaruh ini dalam hati kita bahwa kita itu perlu Tuhan. Setuju, katakan amin. Karena kita akan sampai selama-lamanya akan punya sebuah kesadaran bahwa semuanya akan berakhir. Sebab itu Tuhan berkata begini, Dia telah memberikan kekekalan di dalam hati kita. Semua kita tahu dan kita punya semuanya pun pada akhirnya kita berkata, aku akan meninggalkannya. Jack Ma itu dia berkata begini, kita punya semuanya pun pada akhirnya kita masuk di sebuah kotak kecil dan dimasukin ke tanah yang ukuran 3x4. Orang-orang teman-teman kita yang kaya mereka hanya memberikan papan bunga, ucapan kepada kita. Nah itu yang kita punya. Nah itu kata orang itu. Sebetulnya Tuhan memberikan ini kepada kita bahwa kita punya kesadaran bahwa pada akhirnya semuanya akan berakhir sehingga kita perlu Tuhan dan kita perlu hidup di dalam rancangan Tuhan. Setuju, katakan amin. Orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan ketika pada akhirnya dia tidak akan pernah menyesali hidupnya. Tidak akan pernah menyesal dengan kehidupannya. Sebab itu hari ini saya mengajak saudara semua, kita perlu di dalam rancangan Tuhan. Hidup kita harus di dalam rancangan Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan, ngikut rancanganku. Bukan. Bukan Tuhan yang kita paksa, ngikut kita. Tapi kita yang harus bawa diri kita, ngikut rancangan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Nah, bagaimana kita mengetahui rancangan Bapa, rancangan Tuhan? Saya ingin share ayat ini. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi di ayat ini ada dua hal. Kita mengenal rancangan Bapa. Yang pertama adalah biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiran. Jadi yang pertama adalah kita harus berubah dari pemikiran kita. Pemikiran tentang apa? Pemikiran tentang siapa aku. Kita harus berubah pikiran kita tentang siapa aku. Kenapa aku yang harus ada di jabatan itu? Kenapa aku yang harus ada di posisi itu? Kenapa pintu itu ditutup lalu Tuhan membawa aku kepada pintu ini? Kenapa bukan orang lain tapi aku? Kenapa aku yang diselamatkan? Nah, kita harus mengerti siapa kita ini. Baru kita bisa tahu rancangan Bapa kita. Sama persis dengan kita punya anak, anak kita juga harus tahu siapa dia. Baru dia tahu rancangan Papanya. Nah, Alkitab berkata begini. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih. Setuju, katakan amin. Imamat yang rajani, katakan amin. Bangsa yang kudus, setuju, katakan amin.
umat kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Nah, supaya baru kita memberitakan kehebatannya. Siapa diri saya dan saudara? Kita mulai ubah siapa aku. Oh, ternyata aku itu adalah anak Tuhan. Supaya aku memberitakan kehebatan Bapa. Kita sudah diselamatkan untuk menceritakan kehebatan Bapa. Setuju, katakan amin. Tidak menceritakan tentang kehebatan kita. Hidup kita tidak bicara tentang diriku, aku, kesenanganku, hobiku, keinginanku, kemauanku. Enggak. Hidup kita bukan itu esensinya. Tidak berbicara tentang itu. Tapi hidup saya dan saudara berbicara menceritakan tentang Tuhan. Kehebatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa ya bangsa Israel sudah di bawah keluar, saya kembali kepada pengajaran kemarin, minggu kemarin, di bawah keluar, tapi di pertengahan jalan mereka bersungut-sungut, menyesali kehidupan mereka kenapa keluar dari Mesir. Mereka selalu salah mengerti Bapa. Mereka selalu melawan Musa. Mereka tidak mau di dalam rancangan Bapa. Mereka ingin keluar dari rancangan Bapa. Mereka bahkan ingin pulang saja kembali ke Mesir. Padahal Tuhan memilih bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini, jadikan mereka umat kepunyaan Tuhan, bawa mereka keluar di dalam rancangan Tuhan. Tapi kenapa mereka ingin saja mau keluar dari rancangan Bapa? Karena sebetulnya mereka tidak tahu siapa diri, siapa aku sebetulnya. Persis sama dengan kita. Kita nggak tahu siapa diri kita. Sehingga kita pengen saja mau keluar dari rancangan Bapa. Aku mau bebas saja. Aku nggak mau di dalam rancangan Bapa. Aku nggak mau di dalam rumah ini. Rumah ini banyak aturannya. Sudah, aku mau bebas saja. Orang tua akan berkata, sudah, pergi saja, suka kamu. Ternyata benar. Waktu dia keluar di sini, dia kena batunya. Pulang lagi dia ternyata. Persis sama hidup kita dengan Bapa di surga. Sebab itu saya dan saudara tahu kita ini, oh aku ini umat kepunyaan Tuhan toh. Aku ini punyanya Bapa toh. Sehingga hidupku menceritakan tentang Bapa. Kehebatan Bapa. Setuju, katakan amin. Hidup kita memang tidak bicara tentang kita. Bukan berarti saudara tidak punya segala-galanya, bukan. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tahu kenapa saudara harus punya segala-galanya, maka wajib saudara punya segala-galanya. Kalau sudah tahu. Kalau saudara sudah tahu kenapa saya harus punya uang yang banyak, maka wajib saudara punya uang yang banyak. Tapi kalau nggak tahu jangan, karena uang akan mencelakai saudara. Kalau saudara sudah tahu kenapa saya harus ada di jabatan itu, posisi itu, ada di pekerjaan itu, bisnis ini, membangun usaha seperti Jack Ma, Alibaba yang besar begitu. Saudara harus punya itu. Kalau sudah tahu diri kita, kenapanya. Tapi kalau nggak tahu, jangan. Karena pada akhirnya saudara akan menyesal. Hidup ini ternyata singkat ya. Dia berkata begini, istriku ngomong kalau aku ini bukan milik dia, aku itu milik Alibaba. Nah, dia berkata begini, aku mengelola perusahaan itu dengan 34.000 orang. Dan itu nggak gampang. Dan mengatur 500 miliar. Nah, kalau dari 500 1%-nya jahat, maka saya punya 5 juta orang jahat. Jadi hidup itu kayak neraka. Nah, tadi kan dia membuat kesaksian begitu. Sebetulnya karena nggak tahu siapa aku. Kenapa aku harus punya uang yang banyak? Nggak tahu. Sehingga itu akhirnya membuat dia merasa aku punya semuanya pun aku rasa menyesal. Nah, sebab itu ubah pikiran kita, siapa diri kita. Saya dan saudara adalah anak-anaknya Bapa. Setuju, katakan amin. Untuk memberitakan kehebatannya. Jadi hidup kita berbicara tentang Tuhan. Kalau kita sudah tahu diri kita, kita akan mengerti rancangan Bapa kita. Nah, ayat bagian yang kedua adalah jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia.
tidak serupa dengan orang-orang di dunia, di ayatnya yang bagian yang ini. Kalau kita di dunia, orang dunia berpikir begini, kalau kamu punya semuanya, maka kamu akan aman, kamu akan hidup enak. Kan dunia kan punya pikiran begitu, kalau kamu punya banyak uang, kamu nanti aman dan kamu akan hidup enak. Dunia memberi pikiran kepada kita, muda, bebas saja. Tua, kaya pasti. Mati, pasti masuk surga. Ya tadi seperti tadi. Nah, saya ulangi lagi. Tidak salah kalau dunia berkata, kamu harus punya semuanya. Karena kalau kamu punya uang banyak, kamu akan aman. Dengan uang bisa menyelesaikan banyak hal. Benar enggak? Itu benar. Sebab itu kalau saudara tahu kenapa saya harus punya uang, maka punyailah. Gak salah kalau saudara punya banyak harta. Gak salah kalau saudara kaya. Tuhan mau memberkati saya dan saudara ketika kita sudah tahu kenapanya. Setuju ya? Sebab itu kalau saudara sudah tahu diri kita dan tidak serupa dengan dunia, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena dia tahu ketika dia memberkati, itu tidak akan mencelakai kita lagi. Tahu saudara seperti anak kita sudah tahu kenapa saya harus kasih kunci motor kepadamu. Dia sudah tahu, iya, maka papanya akan mempercayakan sesuatu kepadanya. Persis sama dengan bapak. Karena dia tidak mau anak-anaknya itu akhirnya celaka. Sama persis dengan kita sebagai orang tua, kita punya semuanya. Dan kita pasti tidak tega lihat anak kita itu menderita. Tapi, supaya dia ada dalam rancangan saya, maka saya membatasi beberapa hal. Tapi sampai suatu hari dia sudah tahu semuanya, maka Bapak akan mempercayakan, memberikan kepadanya. Ketika Bapak memberikan kepadanya, dia tidak akan lagi celaka, dia tidak akan lagi menyesal. Berapa banyak orang yang ketika punya uang banyak akhirnya celaka. Berapa banyak orang ketika dipercayakan banyak hal akhirnya jatuh. Karena sebetulnya nggak tahu kenapanya. Tetapi kalau kita sudah tahu, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Setuju, katakan amin. Itu hati Bapak. Kecuali kita tidak di dalam rancangan Tuhan. Biarlah saya dan saudara jangan mengasihi dunia. Alkitab berkata, jika mengasihi dunia dan hal-hal yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada padanya. Maksudnya begini, bukan artinya saudara tidak punya banyak harta, takhta ketika saudara di dunia. Takhta bicara tentang jabatan. Harta bicara tentang apa yang kita punyai. Bukan artinya kita Tuhan anti kalau kita punya itu, enggak. Tuhan enggak mau kalau itu yang kita cintai. Tuhan mau kita mengerti kalau aku punya tahta, itu untuk apa? Aku punya harta, aku tahu kenapa. Kalau aku punya jabatan, itu kenapa? Tuhan mau kita tahu itu. Artinya bahwa jangan mengasihi, kita boleh punya semua isi dunia, tapi jangan cinta itu yang Tuhan gak mau. Setuju ya? Sebab itu orang Kristen janganlah anti jadi orang kaya. Zaman Kristen zaman dulu seperti orang kaya itu sulit masuk surga. Kan ada ayatnya kan, orang beruang sukar masuk surga. Nah, pendetanya khotbahnya ternyata salah, sehingga orang mulai takut jadi kaya. Salah ternyata. Yang salah adalah jangan mengasihi dunia. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Jadi kalau kita mau tahu rancangan Bapa, maka kita ubahlah pikiran kita tidak seperti cara dunia berpikir atau polanya dunia berpikir. Baru kita tahu, oh rancangan Papaku itu begini. Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara ini, karena dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Elohim akan hidup untuk selamanya. Yang setuju katakan amin. Dunia itu akan lenyap bersama segala keinginannya. Tapi semua orang yang ada di dalam rancangan Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Ini berbicara begini, kalau kita punya dunia, ini pada akhirnya pun kita meninggalkannya.
alarm itu ada dalam hati kita, bahwa itu cumalah sementara. Bukan berarti kita tidak boleh punya yang sementara. Semua orang harus punya yang sementara di dunia ini. Tetapi Tuhan hanya mengingatkan kita jangan cinta itu, karena itu juga pasti akan lenyap. Tetapi adalah di dalam rancangan Tuhan. Karena orang yang ada di dalam kehendak, melakukan kehendak Elohim, tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Semua orang yang di dalam rancangan Bapa, pasti rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal atasnya. Semua kita dalam rancangan Bapa, setuju katakan amin. Dan Tuhan punya rancangan tidak pernah gagal. Mungkin kita bisa gagal, tapi rancangan Bapa tidak pernah gagal. Kalau rancangan manusia atas anaknya bisa gagal, tapi rancangan Bapa tidak gagal. Yang gagal adalah kita, tetapi rancangan Bapa tidak gagal. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh dan bangun, kita bisa keluar dan masuk. Tapi Tuhan punya rancangan, ujungnya pasti akan baik. Persoalannya adalah kalau kita mau ini, kita akan seperti bangsa Israel ini, ngeluh dan kita mengalami rasanya aku ingin keluar saja. Persis sama kayak anak kita. Ketika kita pengen dia punya masa depan yang baik, dia rasanya seperti aku gak mau tinggal di dalam rumah ini. Aku tidak mau di dalam rancangan ini. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi Tuhan memberitahu kepada kita bahwa loh itu semua akan lenyap loh. Tapi yang di dalam kehendak Elohim pasti akan hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu ubahlah pikiran kita dari mengasihi atau mencintai dunia kepada mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara, bagaimana ya aku bisa cinta Tuhan ya? Rasanya sulit ya. Kembali lagi ke ayat yang tadi, Yesus 1 ayat 8. Perkatakan, renungkan siang dan malam. Sama persis dengan anak kita. Kalau anak kita tidak pernah ingat dengan papanya, seberapa banyak kita yang orang tuanya masih hidup lalu saudara ingat dengan orang tua saudara. Nggak ketemu tapi saudara ingat dengan dia. Kalau kita nggak ingat dengan dengan orang tua kita, maka ubahlah pikiran kita dari mengasihi, mencintai dunia kepada mencintai Tuhan. Nah, mungkin ada yang berkata begini, kalau begitu saya sudah ikuti, saya tahu siapa diri saya sudah tidak mengikuti pola dunia, lalu apa spesifikasinya, signifikansinya untuk saya? Untuk saya dan saudara. Saya dan saudara sudah tahu diri kita untuk menceritakan kebaikan Bapa. Sekarang yang kedua adalah kita sudah tidaklah seperti pola dunia. Kita sudah hidup seperti polanya Tuhan. Lalu begitu apa signifikansinya untuk saya? Sekarang saya sebagai orang percaya dan terus mengikuti Tuhan. Nah, saya mau share ayat ini dan satu ayat lagi. Waktu saya tinggal 15 menit. Saya ingin kembali kepada, nanti tolong siapkan video saya yang terakhir ya. Kepada cerita minggu kemarin. Waktu bangsa Israel itu di tengah perjalanan, mereka dipelihara oleh Bapa ketika mereka ada di padang gurun. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirim daging. Ketika mereka butuh roti, Tuhan kirim roti. Ketika mereka ada di padang gurun. Dalam keadaan sulit, Tuhan sediakan rotinya. Tapi waktu mereka jalan terus dan sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan kasih benih kepada mereka. Dan mereka nabur dan mereka menghasilkan hasil. Dan ketika hasilnya mereka peroleh, maka mananya berhenti di sana. Roti yang Tuhan kasih setiap hari berhenti di sana. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ketika kita di dalam pergumulan, saya dan saudara ngikuti Tuhan di dalam rancangan Tuhan. Bangsa itu ngikuti rancangan, mereka di dalam rancangan Tuhan sebetulnya. Dan kita sekarang juga ada di dalam rancangan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengeluarkan kita dari dosa?
membawa kita kepada rancangannya, tanah yang dijanjikan, kepada hari depan yang telah Ia rancangkan bagi kita. Nah, semua kita di dalam kehidupan mengikuti Tuhan, di dalam rancangan Tuhan ini, percayalah ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam padang gurun, kesulitan, Tuhan ketika kita berdoa, kita minta, Tuhan akan sediakan rotinya. Kalau kita minta jeruk, Tuhan akan kasih buah jeruk. Kalau kita minta kopi, Tuhan akan sediakan kopi 3 in 1. Susu, kopi dan gulanya. Tinggal kita seduh dan minum. Waktu kita ada di padang gurun, kita minta daging, dia kirim daging. Nah, tapi waktu saya dan saudara sudah berdiri sampai stabil, maka Tuhan itu kadang-kadang kita minta kopi, dia kasih biji kopinya. Sehingga janganlah heran, kok Tuhan engkau berubah. Kita ngikut Tuhan, kadang-kadang saya dan saudara ngikut Tuhan, katanya aku sudah dalam rancangan Tuhan, tapi kenapa kok hidupku kok kelihatannya aku minta A dikasih yang B, aku minta kopi dikasih biji kopi. Sebetulnya Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk ngikuti Tuhan sebagai anak yang ngikuti papanya. Maka Tuhan mau mengajarkan kita satu hal, keuletan. Ngikut Tuhan itu perlu ulet. Setuju, katakan amin. Karena ngikut Tuhan itu bukanlah 1-2 hari. Kalau Tuhan suatu hari saudara minta mujizat dan Tuhan kasih mujizat, hari itu saudara ada dalam padang gurun. Semua orang yang di dalam kesulitan Tuhan pasti akan tolong. Tapi suatu hari kita sudah jalan bersama dengan Tuhan, mungkin kita minta mujizat, Tuhan suruh kita, sudah anugerahku cukup bagimu, bertahanlah dalam anugerah. Pasti kamu akan bisa melewatinya. Anugerahku cukup bagimu. Jangan salah dengan Bapa kita. Bapa kita pasti selalu punya rancangan yang baik. Setuju, katakan amin. Apapun itu rancangannya selalu baik bagi kita. Sehingga percayalah begini, ketika kita di dalam padang gurun, Dia pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi suatu hari kita tidak dalam padang gurun pun, Dia pasti menyediakannya bagi kita. Dan yang Dia lakukan adalah supaya kita menjadi anak-anak yang kuat. Saya kasih ilustrasi begini saja. Anak saya suatu hari kan dia butuh sesuatu yang sangat dia perlukan, maka saya akan kasih dia. Suatu hari dia minta roti, saya kasih dia roti. Suatu hari dia minta ikan, saya kasih dia ikan. Tapi suatu hari dia minta ikan. Suatu hari nanti kalau dia minta ikan, saya gak kasih ikan, saya kasih kail. Saya rasa semua orang tua juga pasti akan melakukan hal yang sama. Waktu anak kita sedang dalam kesulitan, kita memberikan ikannya. Tapi waktu mereka sudah berdiri, dia minta ikan, kita kasih kailnya. Apa maksudnya kita untuk hal itu? Karena kita sedang mengajar anak kita untuk tekun, ulet, berdiri, tidak goyah. Tuhan Yesus pernah melakukan hal yang sama. Suatu hari murid-murid bekerja, nangkap ikan 1 malam dan gak ada hasil. Dia datang di tepi pantai, dia bakar ikan dan dia sediakan roti. Dia ngomong kepada Petrus, kamu nangkap apa hari ini? Petrus berkata, kami gak nangkap apa-apa. Murid-murid turun dan makan ikan yang Tuhan Yesus sediakan. Lihat, Tuhan Yesus sediakan ikan dan roti. Dia gak kasih kail. Tapi suatu hari Tuhan Yesus ingin bayar pajak dan Petrus juga ingin bayar pajak. Tuhan Yesus ngomong ke Petrus, kamu pergi ke sungai mancing. Nanti kalau nangkap ikan yang pertama, buka mulutnya dan ambil uang di situ dan bayar pajak untukmu dan untukku. Apakah Tuhan Yesus gak bisa mengeluarkan uang? Pasti bisa. Tapi kenapa dia harus suruh Petrus, kamu pergi cari umpan, cari kail, naik perahu,
pergi ke tengah sungai, buang kailmu dan tunggu ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya dan ambil uangnya di sana. Sebetulnya Tuhan Bapa kita itu punya rancangan untuk kita. Sebab itu saya dan saudara harus dalam rancangan Tuhan selaraskan hati kita dengan hati Bapa, supaya kita bisa mengerti rancangannya. Setuju, katakan amin. Dia selalu punya rancangan yang baik bagi saya dan saudara. Sebab itu begini, seperti apa hati kita terhubung dengan Bapa kita, begitulah juga demikian kita mengerti Bapa kita. Sama dengan seorang anak. Saya kembali kepada anak yang tadi saya ingat. Kita selalu tidak mau anak laki selalu dengan papa selalu salah. Hati mereka selalu nggak connect, nggak terhubung. Karena ketika mereka besar, mereka punya rancangan sendiri. Waktu anak kita masih kecil, dia ngikuti kita dalam rancangan kita. Tapi waktu mereka sudah besar, mereka memilih jalan mereka sendiri. Nah, mereka memilih kesenangan mereka sendiri, memilih apa yang mereka anggap baik. Lalu kita sebagai orang tua memberi rancangan kepada mereka, hatinya dengan hati kita nggak connect. Akhirnya kebanyakan orang tua, papa dan anaknya nggak nyambung. Berapa banyak dari kita yang sering dulu selalu nggak connect dengan papa karena frekuensinya nggak sama. Nah, sama dengan hidup saya dan saudara. Ketika kita punya rancangan sendiri di luar rancangan Bapa, maka seringkali kita tidak terhubung dengan Bapa. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Bapa. Sehingga kita pengen saja keluar. Kita juga pengen Bapa ngikuti rancangan kita. Alkitab berkata begini, rancangan banyak di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Maksudnya apa? Kita punya rancangan, tetapi Tuhan itu punya rancangan dan keputusannya yang terlaksana bagi saya dan saudara. Sebab itu kita semua perlu di dalam rancangan Bapa kita. Setuju, katakan amin. Saya nggak tahu seperti apa saudara mengerti Bapa. Apakah saudara sedang mengkonekkan hati saudara dengan Bapa? Sedang terus menghubungkan hati saudara dengan rancangan Bapa setiap hari? Ataukah kadang-kadang kita mau saja keluar? Aku mau saja hidupku ini bebas seperti apa yang aku mau. Boleh saja. Kalau Bapa itu berkata, oke, silahkan, pergi saja. Maka kita pasti akan menyesal di ujung puncaknya. Dan Tuhan gak mau semua kita pada akhirnya di sana berkata, aku gak menginginkan kehidupan ini. Gak, pasti. Sebab itu Tuhan, Tuhan kenapa aku ngikut engkau, ada banyak aturannya. Aku gak boleh sama seperti orang dunia. Bukan sama dengan orang dunia. Bukan gak sama seperti orang dunia. Yang gak sama adalah gak sama seperti polanya orang yang ada di dunia. Tuhan mau saya dan saudara sama seperti polanya Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan seperti apa kita memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan, itu juga akan mempengaruhi hidup saya dan saudara. Saya ingin tunjukkan satu video yang terakhir. Coba ditampilkan video yang terakhir. Ini adalah video seorang tentara yang sudah lama gak pulang bertugas. Waktu dia kembali, yang dia cari adalah anaknya.
Lalu apa respon anaknya? Seorang bapak yang jauh, dia kembali, yang dia cari adalah anaknya. Lalu apa respon dari anaknya? Nah, coba. I'm singing la 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 la, singing oh, my love, my love, oh. Adalah anaknya. Ceks. Respon anaknya apa? Berlari kepada papanya kan. Nah, persoalannya gini, papanya itu kenapa di tempat itu kan ada banyak anak. Kenapa enggak semua anak-anak itu lari ke tentara itu? Hanya ada satu yang lari. Kenapa? Karena itu anaknya, papanya. Kenapa dia berlari? Karena dia tahu papanya, dia kenal papanya. Di dalam hatinya yang dia renungkan adalah papanya. Sehingga di dalam hatinya dia ingin ketemu papanya. Lalu ketika papanya datang, dia berlari kepada papanya. Nah, kenapa sang bapak itu datang kepada anak? Apakah anak itu sudah memberi sesuatu kepada bapaknya? Apakah anaknya itu sudah banyak berjasa untuk papanya sehingga papa harus datang kepada anaknya? Enggak juga, saudara. Papanya datang kepada anaknya karena benar-benar dia tahu itu anaknya. Ini menjawab begini, kenapa Tuhan itu harus datang kepada kita? Apakah kita baik? Apakah kita sudah benar? Kita sudah melakukan banyak hal dan berjasa untuk Tuhan sehingga Tuhan harus datang kepada kita? Enggak. Tetapi karena kita adalah anaknya, maka dia yang datang kepada kita. Setuju, katakan amin. Saudara adalah anaknya Bapa, sehingga dia datang menemui kita. Kita anaknya, makanya Bapa punya rancangan untuk saya dan saudara. Tahukah saudara hari ini, sadarkah kita bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, anaknya. Alkitab berkata begini, ayat yang terakhir. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak. Setuju, katakan amin. Yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Elohim. Sekali lagi kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Nah, coba saudara ganti yang sebab aku tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanku anak. Jadi kata ganti diri itu ganti diri kita. Setuju ya? Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab aku tidak lagi menerima roh yang perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanku anak, yang olehnya aku berseru Aba Bapa. Roh itu
memberi kesaksian bersama dengan rohku bahwa saya adalah, sekali lagi dengan keras, saya adalah, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau saudara sadar saudara itu adalah anak, percayalah Bapa itu punya rancangan untuk kita. Dan rancangannya pasti tidak gagal. Tinggallah di dalam rancangannya. Seberapa banyak dari kita sebagai anak yang dalam kehidupan kita, pernah gak saudara masih kecil atau sekarang Bapak sudah besar, saudara datang kepada papamu membuka tangan untukmu dan memelukmu, pernah? Sudah lama sudah gak ketemu, saudara datang, papamu berkata, aku rindu kamu. Pernah? Gak pernah. Seberapa banyak saudara yang pernah berlari kepada papa dan berkata, Daddy, Abah, Bapak. Pernah? Sekecil berlari kepada papa. Gak pernah? Ya kita gak pernah. Kenapa? Karena gambaran manusia telah jatuh ke dalam dosa dan dosa telah merusak. Sehingga kita mungkin tidak sebagus keluarga kita, mungkin tidak seperti keluarga tadi. Tapi gambaran papa yang benar itu adalah segitu. Anak yang baik itu adalah anak yang hormat papanya, setuju? Anak yang baik itu anak yang tinggal dalam rancangan papanya. Anak yang baik ketika ada papanya, dia hormat dan dia berlari kepada papanya. Kenapa dia bisa berlari? Karena dia telah merenungkannya. Dia rindu dengan apa yang papanya ceritakan. Dia rindu dengan apa yang papanya telah rancangkan untuk dia. Papanya telah menceritakan, begini nak, begini nak, begini nak. Ini hidupmu, ini hidup. Dia rindu dengan papanya bahwa dia sudah untuk melihat banyak hal. Sehingga ketika papanya datang, dia berlari kepada papanya. Nah, apa yang kita renungkan dengan Bapa? Kita telah dirusak di dunia yang jatuh dalam dosa, telah merusak gambaran Bapa itu. Sehingga kadang-kadang kita menggambarkan Bapa di surga itu sama dengan Bapa kita, yang begitu jahatnya, begitu membatasi kesenanganku. Sebetulnya dia tidak membatasi kesenangan kita, tapi dia punya rancangan untuk kita. Saya punya anak saya itu suka main game. Saya kadang-kadang sampai harus marah, saya harus cabut televisinya, saya harus ambil handphonenya, saya harus ngomong keras dengan dia. Saya tidak mau membiarkan dia bebas saja sesuai dengan keinginannya, karena saya punya rancangan untuknya. Kalau kita mengerti Bapa begitu, maka ketika Bapa itu datang, kita pasti berlari kepadanya. Kalau hari ini saya dan saudara adalah anak, Tuhan telah memberikan kepada kita roh, menjadikan kita anak yang olehnya kita berseru, Daddy. Kalau Bapa Tuhan itu adalah Bapa kita. Nah, pertanyaan besarnya, kalau Bapa itu datang, kalau Bapa itu ada di sini, apakah saudara berlari kepadanya? Atau saudara lagi sibuk dengan kesenanganku? Gameku enak luar biasa, masih belum selesai gameku ini. Siapa yang datang? Kita lagi senang dengan dunia kita, dengan kesenangan kita. Gak peduli dengan Bapa. Tadi yang gambar tadi, ketika papanya datang, anaknya lagi asik dengan teman-temannya, tapi dia tinggalkan kesenangannya dan dia berlari kepada papanya. Anaknya lagi sedang makan, dia tinggalkan makannya dan dia berlari kepada papanya. Dia sedang asik dengan permainannya, dia tinggalkan, dia berlari. Dia berkata, Daddy. Nah, kalau kita ini anak dan Bapa itu datang kepada kita, Bapa itu ada di sini. Apakah saudara berlari kepadanya? Atau ke saudara, aduh, aku lagi senang, aku lagi asik dengan hidupku, lagi asik dengan duniaku.
atau kita berlari kepadanya? Kalau hari ini kita tahu bahwa kita adalah anak, saya percaya ketika Bapak itu datang kita berlari kepadanya. Bapak, Abba, Father, itu bahasa Inggrisnya Daddy. Kita berlari karena kata Daddy, karena kita rindu Tuhan. Dia lebih indah dari segala-galanya. Setuju katakan amin? Saya berdoa saudara, ayat yang pertama tadi saya katakan tadi, renungkan siang dan malam. Nah, kita akan bertindak hati-hati, jalan hati-hati. Dengan demikian perjalanan kita akan berhasil. Dengan demikian kita ada dalam rancangan Bapa yang membawa kita kepada hari depan yang baik, penuh dengan pengharapan. Setuju katakan amin? Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan itu sedang membawa kita di dalam rancangannya. Persoalan terbesar kita adalah persis kalau kita seperti bangsa Israel, kita tidak mau di dalam rancangan Bapa. Kita mau pengen keluar saja, kita mau pengen kembali ke Mesir saja, kita mau pengen bebas saja. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka hanyalah berputar-putar. Padahal Tuhan ingin membawa mereka kepada tujuannya, menyelamatkan mereka, membawa mereka kepada tujuannya. Persis sama dengan saya dan saudara, Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita kepada tujuannya. Tapi kalau kita berkata, aku mau serupa dengan dunia. Siapa aku? Aku adalah diriku, aku adalah kesenanganku, aku adalah duniaku. Dan aku mau seperti apa yang orang dunia katakan kepadaku. Memang rancangan Tuhan tidak gagal, tapi akhirnya kita harus berputar-putar. Berputar-putar. Dan kadang-kadang kita menyesali hidup ini. Kita merasa hidup ini tidaklah baik. Tetapi coba saudara, tinggallah dalam rancangan Tuhan. Ketika saudara sedang dalam keadaan apapun, bertanyalah, Tuhan, apa rencanamu? Apa rancanganmu? Nah, kita akan menemukan rancangan Tuhan. Dalam hidup kita kan kita sering menemukan itu. Kadang-kadang kita melihat, kok satu pintu tertutup ya. Jangan dulu menyesal ataupun jangan dulu berprasangka dengan Tuhan. Kalau satu pintu ditutup, Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Karena kalau itu terus ada, itu bisa mencelakai kita. Tapi Dia akan membawa kita kepada rancangannya. Dan kalau kita mengerti rancangannya, saya percaya saudara tidak akan pernah menyesal apapun. Akhirnya tidak ada lagi yang menyesal. Sebab itu hari ini kalau kita adalah anak, mari kita berlari kepada Bapa. Berserulah kepada Bapa. Datanglah kepada Bapa. Dia membuka tangannya untukmu. Sebagai anak yang baik itu adalah hormat dan respek kepada papanya. Dan anak yang baik itu pasti berlari kepada papanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.